Provinsi Jawa Tengah, SMA Negeri 1 Kayen, tahun 2023 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Acara peringatan dari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-78 Sabtu 19 Agustus tahun 2023 siap dimulai. Laksanakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Jawa Tengah SMA Negeri 1 Kayen tahun 2023 siap dimulai. Laksanakan. Siap laksanakan. Penghormatan kepada Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Oh
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Rakyatan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan untuk gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan sejarah singkat Provinsi Jawa Tengah. Sejarah singkat Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah. Sejarah perkembangan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai satu provinsi, Jawa Tengah sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku pada saat itu. Yang pertama, zaman penjajahan Belanda. Berdasarkan Wethoudende desentralisasi van het bestuur in Nederland, INDI, atau desentralisasi Wet 1903, maka pemerintahan di Jawa Tengah dan Madura terbagi atas Gewest atau Karesidenan, Afdeling Regenstad atau Kabupaten, Distrik Stadgemeente atau Kota Praja, dan Order Distrik atau Kecamatan. Yang kedua,
zaman pendudukan Jepang. Pada masa pendudukannya, Jepang mengadakan perubahan tata pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 atau Tahun Jepang 2062 yang menetapkan bahwa seluruh Jawa kecuali Vorstengaden atau kerajaan-kerajaan terbagi dalam wilayah Shu atau Karisidenan, Si kota praja, Ken kabupaten, Gun distrik, dan Ku atau kelurahan. Yang ketiga, setelah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 yang menetapkan pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, pembentukan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, bahwa tanggal 15 Agustus ditetapkan dan diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah. Seiring dengan perkembangan kebijakan peraturan perundang-undangan di tingkat pemerintah pusat, sehubungan dengan adanya upaya penegasan kembali kedudukan Provinsi Jawa Tengah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, di mana dalam pasal 2 ayat 2 mengatur bahwa tanggal 19 Agustus ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 dimaksud, Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang merupakan tanggal berdirinya Provinsi Jawa Tengah dengan mendasarkan kepada ketetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 19 Agustus 1945 yang membagi Indonesia menjadi 8 provinsi, termasuk di dalamnya adalah Provinsi Jawa Tengah dengan menunjuk Raden Panji Suroso menjadi Gubernur Jawa Tengah pertama. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 secara yuridis mencabut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950. Penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama, Kepala Pemerintahan. Sejak merdeka sampai dengan sekarang, Jawa Tengah dipimpin oleh 14 kepala pemerintahan, yaitu 1. Raden Panji Suroso pada tahun 1945. 2. KRMT Mr. Wongso Negoro tahun 1945 sampai dengan 1949. 3. Raden Budiono tahun 1949 sampai dengan 1954. 4. RMTP Mangunegoro tahun 1954 sampai dengan 1958. 5. Raden Soekarji Mangunkusumo tahun 1958 sampai dengan 1960. 6. Mohtar tahun 1960 sampai dengan 1966. 7. Haji Munadi tahun 1966 sampai dengan 1974.
8. Haji Suparjo Rostam tahun 1974 sampai dengan 1983. 9. Haji Muhammad Ismail tahun 1983 sampai dengan 1993. 10. Haji Suwarti tahun 1993 sampai dengan 1998. 11. Haji Martianto tahun 1998 sampai dengan 2007. 12. DRS Haji Ali Mufid MPA tahun 2007 sampai dengan 2008. 13. Haji Bibit Waluyo tahun 2008 sampai dengan 2013. 14. Haji Ganjar Pranowo SHMIP tahun 2013 sampai dengan sekarang. Yang kedua, Ketua DPRD. Sejak pemilu tahun 1955 sampai sekarang, DPRD Provinsi Jawa Tengah telah dipimpin oleh 12 Ketua DPRD, yaitu 1. Haji Imam Soblan tahun 1955 sampai dengan 1971. 2. Parwoso tahun 1971 sampai dengan 1977. 3. Haji Widarto tahun 1977 sampai dengan 1982. 4. Insinyur Haji Suko Raharjo tahun 1982 sampai dengan 1992. 5. DRS Haji Surparto Citro Diharjo tahun 1992 sampai dengan 1997. 6. Alip Pandoyo tahun 1997 sampai dengan 1999. 7. Mardijo tahun 1999 sampai dengan 2004. 8. Haji Murdoko tahun 2004 sampai dengan 2012. 9. Haji Bambang Priyoto SIP PLT Ketua DPRD 9 Agustus 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012. 10. DRS Rukma Setiabudi MM PLT Ketua DPRD 1 November 2012 sampai dengan 2 September 2014. 11. DRS Rukma Setiabudi MM Ketua DPRD tahun 2014 sampai dengan 2019. 12. Haji Bambang Kusrianto BSD Ketua DPRD tahun 2019 sampai dengan Mei 2023. 13. Haji Sumanto Esa Ketua DPRD Mei 2023 sampai dengan sekarang. Pembacaan selesai. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, guru serta karyawan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Gubernur Jawa Tengah pada upacara hari jadi ke-78 Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 Agustus 2023, saya mengucapkan mohon maaf Bapak Ibu karena hari Sabtu Bapak Ibu harus hadir ke sekolah untuk mengikuti upacara. Yang kedua, terima kasih atas kehadiran semua Bapak Ibu guru. Ada 1, 2 tadi yang izin karena ada yang kontrol ke putranya ke Solo, juga ada kegiatan yang lain. Untuk Pak Bayu sejarah Pak Bayu, alhamdulillah. Ada nggih? Terima kasih karena jam 8 malam baru sampai Magelang. Kita harus berangkat lagi ke Kayen. Salam untuk Pak Bayu.
Sambutan Gubernur Jawa Tengah pada upacara hari jadi ke-78 Provinsi Jawa Tengah pada hari ini, hari Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya. Tahun lalu Jawa Tengah memperingati hari jadi ke-72. Kalau kita masih ingat waktu itu, mengapa tahun ini langsung melompat ke 78? Dari jadi ke-72 menjadi tahun ini menjadi yang ke-78. Mengapa tanggalnya mundur dari 15 Agustus tahun kemarin sekarang menjadi 19 Agustus? Bapak Ibu saudara sekalian, para pendahulu kita sudah mewanti-wanti kita tidak ingin hilang dari sejarah. Jangan pernah melupakan sejarah jas merah. Maka ketika diberi amanah di Jawa Tengah, kita mencoba menelusuri sejarahnya. Akhirnya ketemulah bahwa sejarah Jawa Tengah dimulai dari kepemimpinan Raden Panji Suroso Condronegoro. Beliau adalah gubernur pertama kita yang dilantik pada tanggal 19 Agustus 1945. Maka kita usulkan pengubahan hari lahir Jawa Tengah dari yang selama ini 15 Agustus 1950 menjadi 19 Agustus 1945. Dan alhamdulillah DPR RI menyetujui lewat pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023. Maka jadilah saat ini kita memperingati hari ulang tahun Provinsi Jawa Tengah yang ke-78 untuk pertama kalinya. Dengan kemenangan sejarah itu, semoga kita menambah kebanggaan kita sebagai wong Jawa. Dan alhamdulillah berkat kerja keras kita semua, saat ini Jawa Tengah banyak dijadikan role model pembangunan nasional di berbagai sektor. Kita juga bisa melihat saat ini banyak orang yang kagum pada perkembangan serta kerukunan yang ada di Jawa Tengah. Kebersamaan dan kerukunan yang kita rawat juga terbukti ampuh dalam melewati ujian pandemi. Masa 2 tahun itu bahkan meruntuhkan sebagian tatanan yang sudah kita kerjakan sejak tahun 2013. Kemiskinan yang pada tahun 2019 hampir menyentuh angka 1 digit kembali bergerak naik. Pertumbuhan ekonomi yang dulu kita proyeksikan mencapai 7% harus drop hingga minus 2,65. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah bangkit kembali. Angka kemiskinan kita hampir sama dengan sebelum pandemi. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah kita bahkan melampaui nasional sebesar 5,23%. Kita juga patut bersyukur karena upaya yang kita lakukan, reformasi birokrasi Jawa Tengah dinilai memiliki pencapaian terbaik. Saya yakin ujung dari reformasi birokrasi adalah memberikan pelayanan yang mudah dan cepat bagi masyarakat. Semua itu bisa kita wujudkan hanya jika kita mau membuka mata dan telinga lebar-lebar. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itulah hasil kerja kita semua. Itulah hasil dari jerih payah semua warga Jawa Tengah, baik di pelosok desa maupun di sudut-sudut kota. Atas segala pencapaian itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara semua berdiri
Mari kita memberi aplaus 1 menit yang paling meriah untuk Bapak Ibu semua yang bekerja tak kenal. Kita memberikan aplaus untuk seluruh masyarakat, untuk Jawa Tengah. Dan selaku pribadi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu dan saudara semua. Terima kasih penghormatan saya sedikit-sedikitnya atas pengabdian, ketulusan dan kerja keras kita semua. Saya bangga dan terhormat bekerja bersama panjenengan semua. Bapak Ibu saudara sekalian, mohon maaf jika selama ini ada khilaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah ditandatangani Haji Ganjar Pranowo, SH, MIP. Siap, gerak. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masjid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa tajallalihi wa 'azimi sultanih. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kami haturkan puji syukur kehadirat-Mu atas rahmat dan karunia-Mu. Hari ini kami dapat memperingati hari jadi ke-78 Provinsi Jawa Tengah. Berilah kami petunjuk agar hari jadi ke-78 Provinsi Jawa Tengah ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami kebeningan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, dengan mengusung tema 78 tahun Jawa Tengah terus maju menjadi yang terdepan, mudahkanlah langkah kami dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan malapetaka. Teguhkan rasa cinta tanah air. Tumbuh suburkan tegar rasa solidaritas antar sesama dan gotong royong dalam membangun negara, nusa, bangsa dan agama. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal perjuangan para syuhada bangsa kami. Mereka yang telah berkorban jiwa raga, darah, dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Masukkan mereka ke surga-Mu. Amin. Muliakan kedudukan mereka di sisi-Mu. Amin. Ya Allah, kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Amin. Kami terus meminta keluasan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih.
Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pur, acara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan diistirahatkan. Terima kasih Bapak Ibu, jangan bubar dulu. Kita foto bersama di lapangan upacara situ, bersama-sama.